Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan macam-macam suara nafas. Suara nafas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada suara nafas normal, dan yang kedua ada suara nafas tidak normal atau suara nafas abnormal. Nah, suara nafas normal dihasilkan dari getaran udara ketika melalui jalan nafas dari laring ke alveoli dengan sifat bersih. Suara nafas normal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada bronchial atau sering disebut dengan tube sound, karena suara ini dihasilkan oleh udara yang melalui suatu tub pipa. Suaranya terdengar keras, nyaring, dengan hembusan yang lembut. Fase ekspirasinya lebih panjang daripada inspirasi, dan tidak ada henti di antara kedua fase tersebut. Normal terdengar di atas trakea, daerah substernal note. Suara nafas normal yang kedua ada bronkovesikular, yaitu merupakan gabungan dari suara nafas bronchial dan vesikuler. Suaranya terdengar nyaring dan dengan intensitas yang sedang. Inspirasi sama panjang dengan ekspirasi. Suaranya terdengar di daerah toraks di mana bronki tertutup oleh dinding dada. Suara nafas normal yang ketiga yaitu ada vesikuler. Terdengar lembut, halus seperti angin sepoi-sepoi. Inspirasinya itu lebih panjang dari ekspirasi. Ekspirasi itu terdengar seperti tiupan. Nah, suara nafas abnormal atau suara napas tidak normal itu ada 4. Yang pertama ada crackles, adalah bunyi yang berlainan, non-continue akibat penundaan pembukaan kembali jalan nafas yang menutup, terdengar selama inspirasi. Suara nafas yang tidak normal yang kedua itu ada wheezing atau mengi. Nah, wheezing ini adalah bunyi seperti bersiul continue yang durasinya itu lebih lama dan crackles, terdengar selama fase inspirasi dan ekspirasi. Secara klinis lebih jelas pada saat ekspirasi. Penyebabnya itu akibat udara melewati jalan nafas yang sempit atau tersumbat, dapat dihilangkan dengan batuk. Dengan karakter suara nyaring, suara terus-menerus yang berhubungan dengan aliran udara melalui jalan nafas yang menyempit. Contohnya itu pada penyakit asma atau bronkitis kronik. Wheezing dapat terjadi karena perubahan temperatur, alergi, latihan jasmani, dan bahan iritan terhadap bronkus. Nah, yang ketiga itu ada ronchi. Ronchi ini adalah bunyi gaduh yang dalam, terdengar selama fase ekspirasi. Penyebabnya itu ada gerakan udara melewati jalan nafas yang menyempit akibat obstruksi nafas. Obstruksi itu sumbatan akibat sekresi, edema, atau adanya tumor. Contoh suaranya itu suara ngorok. Nah, yang keempat itu ada pleura friction rub. Itu adalah suara napas tambahan yang timbul akibat terjadi peradangan pada pleura sehingga permukaan pleura itu menjadi kasar. Karakter suara ini terdengar kasar, berciut disertai keluhan nyeri pleura. Terdapat selama akhir fase inspirasi dan permukaan ekspirasi. Tidak dapat dihilangkan dengan dibatukan. Terdengar sangat baik pada permukaan anterior lateral bawah toraks. Terdengar suara ini seperti bunyi gesekan jari tangan dengan kuat di dekat telinga. Jelas terdengar pada akhir inspirasi dan permulaan ekspirasi, dan biasanya disertai dengan keluhan nyeri pleura. Bunyi ini dapat menghilang ketika nafas dilatih. Sering didapatkan pada penyakit pneumonia, infak paru, dan tuberkulosis. Nah, itu adalah macam-macam suara nafas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sedikit mendingan. Alhamdulillah. Nah, perkenalkan nama saya Heri Arianto. Saya yang dinas di klinik Pratama ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memeriksa suara napas Bapak Dinar ini. Apakah Bapak bersedia? Boleh. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf untuk membuka bajunya terlebih dahulu ya Pak. Silakan. Pak, mohon untuk menarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi Pak. Tarik nafas lagi Pak. Keluarkan. Tarik nafas lagi Pak. Keluarkan. Sekali lagi. Tarik nafas lagi Pak. Keluarkan. Nah, saya benerin dulu ya Pak. Ya. Nah, jadi suara napas Bapak terdengar normal. Tidak ada suara napas tambahan dari paru-paru Bapak.